Hai anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Kita akan kembali belajar bersama ya. Tentu saja dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Kita masuk di dalam pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan permainan mendorong tembok, siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan gambar, cara memegang buku, dan cara membalik halaman dengan cara yang benar. Yang ketiga, siswa mampu membuat kerajinan, menghias sampul buku harian. Nah, anak-anak kelas 1 siap untuk belajar ya? Menyimaklah dengan seksama. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, kalau anak-anak berada di rumah dan tidak punya teman untuk melakukan gerakan mendorong bersama, maka anak-anak bisa melakukannya sendiri saja atau bersama dengan kakak dan adik. Nah, jadi gerakan mendorong tembok itu caranya kita lihat di gambar. Kita meletakkan telapak tangan kita rapat ke dinding. Lalu kaki agak dimundurkan ke belakang. Dengan posisi atau sikap kuda-kuda bertumpu pada kaki. Jadi gerakan mendorong dinding itu untuk melatih kekuatan otot kaki dan lengan. Boleh ya dipraktekkan di rumah. Nah, kita lanjutkan materi kita. Berilah tanda centang pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Jadi, ada 6 buah gambar yang harus kita amati. Nah, kita akan memberi tanda centang pada posisi yang tepat dan memberi tanda silang pada posisi yang salah. Kita lihat gambar yang pertama, gambar Udin. Nah, dari gambar tersebut kita bisa memastikan bahwa posisi Udin adalah posisi yang salah. Jadi kita akan beri tanda centang untuk gambar yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat Dayu sedang melamun saat belajar. Nah, posisi tubuhnya terlalu condong ke depan. Jadi, Dayu juga melakukan posisi yang salah. Jadi, kita akan memberi tanda silang juga.
Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Nah, di dalam gambar, cara Udin memegang buku itu sudah benar. Dan tubuhnya pun tidak membungkuk. Berarti gambar nomor 3 adalah posisi yang tepat. Gambar nomor 4, Siti. Nah, kita juga bisa memastikan bahwa posisi Siti adalah posisi yang tepat. Kita beri tanda centang. Gambar yang kelima, Beni. Nah, posisi Beni juga adalah posisi yang tepat. Kita pun akan memberi tanda centang. Dan gambar yang keenam, gambar Lani. Nah, kita juga bisa melihat bahwa posisi Lani saat duduk ketika belajar adalah posisi yang tepat. Kita akan memberi tanda centang. Nah, kita telah selesai mengidentifikasi posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Anak-anak ingat ya, posisinya harus tepat saat kita membaca. Itu baik untuk kesehatan mata kita serta untuk menjaga postur tubuh kita. Sebab jika kita keseringan membungkuk, maka tulang belakang kita bisa pegal dan sakit. Baik, kita lanjutkan materi kita. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita tentang ilustrasi berikut. Nah, di sini ada gambar ilustrasi, gambar kancil dan buaya. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar ceritanya kan? Nah, sekarang Ibu akan menceritakan kisah kancil dan buaya kembali sambil kita bersama-sama membaca cerita tentang ilustrasi, yaitu tulisan yang ada di bawah gambar. Pada suatu hari, kancil hendak menyeberangi sebuah sungai untuk mencari rumput yang segar. Tiba-tiba, kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Lalu, kancil berkata kepada buaya bahwa dia datang untuk menghitung jumlah mereka. Sebab kata si kancil, Raja Sulaiman akan memberikan hadiah kepada mereka, kepada buaya. Jadi, jumlah buaya yang ada di sungai itu harus dihitung. Nah, lalu kancil berkata kepada buaya, "Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi." Nah, si buaya memanggil teman-temannya yang lain dan mereka berjejer sepanjang sungai sampai di seberang, dan kancil pun mulai melompat di atas punggung buaya satu demi satu. Akhirnya, kancil pun bisa tiba di seberang sungai dengan selamat.
Dan ternyata si kancil hanya menipu para buaya agar dia tidak dimakan. Nah, setelah tiba di seberang sungai, kancil pun berkata, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberangi sungai." Kancil merasa sangat senang karena dia selamat dari ancaman buaya. Sehingga kancil pun berkata, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya. Nah, demikian cerita tentang kancil dan buaya. Ibu akan kembali mengingatkan tentang ilustrasi gambar. Jadi, ilustrasi itu adalah gambar yang melengkapi sebuah buku cerita. Setiap gambar yang ada di dalam buku cerita itu namanya gambar ilustrasi. Diingat ya anak-anak kelas 1. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Ayo kita mengamati. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Nah, membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan kita. Apakah kalian punya buku harian? Yuk, kita membuat buku harian. Hiasilah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Nah, anak-anak, jadi pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Tapi ada tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah membuat desain atau model untuk sampul buku harian. Bukan membuat buku harian, tapi hanya sampulnya saja ya. Nah, anak-anak boleh berkreasi sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Boleh menempelinya dengan hiasan-hiasan atau gambar-gambar atau menuliskan sesuatu, terserah anak-anak. Ingat ya, membuat desain sampul buku harian, bukan membuat buku harian. Jika belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi ibu guru di grup WA kita, atau bisa juga lewat messenger, dan hubungi ibu secara langsung atau menelpon ibu guru. Tidak perlu malu dan sungkan ya anak-anak. Oke? Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.